السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingat bahwasanya kita semua ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukallafun, yang dibebani dengan perintah dan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita, yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Maka oleh karenanya, atas perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, berusahalah untuk kita tepati, berusahalah untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan untuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah larang, maka berusahalah untuk menjaga diri kita, untuk membentengi diri kita dari semua maksiat dan dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka dengannya kita bisa menjadi hamba yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Maka dengannya kita bisa menjadi hamba yang sukses di dunia maupun di akhirat. Sukses dalam artian ketika kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan dijauhi dari nerakanya dan akan dimasuki ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang maha menciptakan dan maha memilih. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hamba yang Allah muliakan juga berdasarkan hikmah yang besar yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang ketahui. Maka ada momen-momen, maka ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebagaimana ada sebagian tempat yang juga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena Allah Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, yang maha menciptakan dan maha memilih sesuai dengan kehendaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk memasuki bulan Ramadan yang mulia dan penuh dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan juga ada ternyata bulan-bulan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala pilih, waktu-waktu lain yang dimana kita berkesempatan untuk mendapatkan keistimewaannya dan mendapatkan kemuliaannya. Di antaranya adalah ada 4 bulan haram yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Zulqa'dah yang telah lalu, kemudian bulan Zulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya, kemudian setelahnya ada Muharram, dan satu lagi yang terpisah yaitu Rajab yang dikenal dengan Rajabun Mudhar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Zulhijjah yang kita berada di dalamnya ini merupakan bulan yang paling mulia dari bulan-bulan haram tersebut, terutama 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan dalam sabdanya, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Kata para ulama, yaitu hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah,
tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan apapun jihadnya, apapun bentuk jihadnya, maka beramal soleh, melakukan ketaatan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini jauh lebih baik, jauh lebih afdal dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu jihad, yaitu di mana engkau atau di mana seorang pemuda keluar dari rumahnya membawa jiwa raganya, membawa hartanya, kemudian dia menuju kepada jihad fi sabilillah, peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun setelahnya dia tidak kembali baik dengan raganya yang dia bawa maupun dengan hartanya. Artinya yang menyetarai ibadah atau amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah apabila seorang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita sampaikan, perlu untuk kita sebarkan, bahkan jika mungkin diumumkan di jalan-jalan bahwasanya sebagai umat muslim kita memiliki hari-hari yang istimewa. Bahkan 10 awal Dzulhijjah ini dikatakan sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Mungkin Ramadan sebelum memasukinya atau ketika kita memasukinya, orang mengumumkan atau mengiklankan, bahkan mungkin untuk kepentingan mereka sendiri, entah perniagaan atau usaha mereka, namun mereka mengumumkan. Padahal ada hari dari bulan Dzulhijjah, yaitu 10 awal Dzulhijjah ini, yang mana kata Nabi SAW, al-amal salih fiha ahabbu ila Allah, beramal soleh di dalamnya jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dicintai dari mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang mati syahid di dalam peperangan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khatib mengingatkan kepada diri pribadi, kemudian kepada kita semua, agar melakukan atau berusaha melakukan amal soleh dan ketaatan. Di antaranya adalah yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan ibadah yang paling ringan di lisan namun berat di timbangan. Ringan di lisan namun akan memberatkan timbangan kita kelak apabila amal soleh ditimbang di yaumil akhir kelak. Maka berusaha untuk membasahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak repot, kita tidak banyak menghabiskan waktu, bahkan sambil mengendarai kendaraan kita, sambil duduk di meja kerja kita, kita masih bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tamhid wa at-tahmid. Maka perbanyaklah di 10 hari tersebut bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa takbir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, dan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan diantaranya zikir yang paling afdal tentunya adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian diantaranya juga ibadah yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak puasa. Jika tidak memungkinkan untuk puasa dari hari pertama sampai hari ke-9 atau tanggal 9 Dzulhijjah, maka kita usahakan pada hari-hari yang memungkinkan untuk kita bisa berpuasa di dalamnya, terutama puasa nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya pada hari Selasa nanti, yang mana kata Nabi SAW, wasiyamu yawmi arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Adapun puasa hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, bahwasanya di sana Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa setahun yang telah lalu, dan as-sanata allati ba'daha, dan 1 tahun dosa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mana kita ketahui bahwasanya kebanyakan amal soleh
yang memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa, itu kebanyakan menghapus dosa satu tahun yang telah lalu. Namun ini Nabi SAW menyaksikan bahwasanya siyamul yaumil arafah yukaffiru sanata allati qablaha was sanata allati ba'daha. Maka subhanallah, motivasi apa lagi yang akan mendorong kita untuk melakukan ibadah yang luar biasa ini selain ganjaran yang mana kita sadar bahwasanya kita masing-masing mempunyai dosa. Dan pertanyaannya, siapa dari kita yang tidak ingin dihapuskan dosanya? Kemudian yang terakhir, ibadah yang bisa kita lakukan pada hari yang mulia dan paling mulia, sebagaimana Nabi SAW sebutkan adalah yaitu ibadah kurban pada tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah ini, yang mana ini merupakan hari yang terbaik sepanjang tahun. Kata para ulama, Yaumun Nahar, hari Nahar atau 10 Dzulhijjah adalah hari terbaik sepanjang tahun. Wa Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Maka jika kita bisa untuk mengusahakan membeli gadget baru, membeli kendaraan baru, bahkan kendaraan yang lebih mewah yang kita inginkan dari orang selain kita, maka hendaklah kita juga mengusahakan untuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya agama Islam memiliki syiar tauhid, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui di sana banyak orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyembelih untuk syaitan, yang menyembelih untuk jin, yang menyembelih untuk dukun-dukun mereka. Namun kita tunjukkan bahwasanya kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala pada hari yang paling mulia tersebut. Tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan bangga-banggaan, bukan ingin menampakkan bahwasanya kita bisa atau mampu membeli hewan terbaik atau kurban terbaik. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yanala dima'uha wala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepadanya daging-daging hewan kurban kalian, bahkan tidak sampai kepada Allah darah-darah hewan kurban kalian, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian, keikhlasan dari kalian. Kembali kepada pesan pertama bahwasanya takwa penting untuk segala hal dalam amal soleh, karena kata Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sebuah amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Maka tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimudahkan menjalankan ketaatan dan maksimal melakukan amal soleh di hari-hari yang mulia ini. Kemudian di hari yang mulia ini juga di hari Jumat kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu istaqimu a'tadilu aqimu sufufakum. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Istawu a'tadilu wa tarasu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر